sembuhkan Papa yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan Papa. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, aku mohon kepadamu dan berikan perlindunganmu dan kesehatanmu dan Mama dan Papa dan Kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah aku supaya sehat. Berkati juga Mama, Bapa, adik, nenek, kakek, oma, semuanya berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus tolong berkati Papa, Mama, Kakak, Abang, dan Malvin supaya kita bisa diberi kesehatan dan diberikan kekuatan supaya bisa melewati pandemi ini dan bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Tante Lisya. Tante Evi. Apa kabar? Baik, Wah, luar biasa. senangnya ngeliat Tante Lisya lagi hari ini. Iya, aku juga. Tante Lisya sehat ya? Sehat sekali. Ya, senang kalau melihat teman-teman kita semua sehat. Iya. Kalau Tante Evi adik-adik gimana? Oh, kalau aku puji Tuhan sehat Tante Lisya. Luar biasa ya. Iya. Gimana adik-adiknya ya? Wah, yuk kita tanya yuk, kita sapa dan tanya apa kabarnya mereka. Yuk, 1, 2, 3. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, biasa. semuanya baik-baik dan semangat pagi hari ini. Betul. Wah, Biasa, Tuhan. coba kita lihatin ya. Wah, semua sudah pada tersenyum, Iya, sudah rapih. sudah rapi, sudah harum. Ya, Wah, mau siap. ibadah pagi hari ini. Siap. Semuanya sukacita ya Tante Lisya. Seperti tadi itu loh yang 4 anak yang video tuh di awal. Pasti adik-adik juga sudah lihat kan? Iya. Ada 4 teman-teman yang berdoa menyampaikan harapannya kepada Tuhan. Iya. Pasti adik-adik rumah punya harapan juga. Tante Lisya punya harapan-harapan tidak? Punya Tante Evi. Tante Lisya berharap kita tetap semangat, tetap sukacita walaupun kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 ini. Iya betul, harus tetap sukacita, semangat, dan selalu bersukaria. Iya. Tante Evi apa harapannya? Aku juga punya. Aku harapannya supaya kita semua, teman-teman Tante Evi, keluarga Tante Evi dan adik-adik semua nih dan papa mama semua sehat-sehat Amin. dan tetap sukacita dan Amin. tetap bersukaria. Amin harapannya. Tuh, seperti ujian ini Tante Lisya Iya. yang kita nyanyikan sama bareng-bareng dengan adik-adik di rumah. Pasti harapan kita bisa berkumpul dengan sukaria ya Tante ya. Betul. Betul. Yuk kita ajak adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Kita mau naikkan lagu Mari Kita Bersukaria. Yuk Om. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri.
ya. Sudah siap? Sudah. Ayo, musik Om. Siap-siap? Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Senang ya. Pasti adik-adik yang di rumah juga senang tuh tante. Aku bisa lihat tuh. Bisa. Juga wajahnya senyum-senyum. Iya, ada yang salah-salah nggak ya tante tadi Nggak nyanyinya? apa-apa. ya. Yang penting kita memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan pasti senang. Iya. Nah, tante, yuk kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita dan membawa kita pagi hari ini boleh berkumpul lagi untuk ibadah anak secara online. Yuk adik-adik yang di rumah, Tante Evi ajak untuk lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami kembali untuk boleh mengikuti ibadah anak secara online. Kami memohon kepada Tuhan untuk memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Berkati juga kami, anak-anak Tuhan yang masih kecil-kecil ini, untuk kami bisa tetap bersukacita, bersemangat, memuji nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tante Lisya, kita sudah berdoa mengucap syukur. Tante Evi mau mengajak lagi adik-adik untuk menaikkan pujian bagi Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Kita mau nyanyi pujian ini Tante, dalamnya hatiku. Wow. Tahu nggak Tante Lisya? Iya betul. Itu lagu yang luar biasa. Karena Iya. kita diingatkan bahwa Tuhan selalu memberi kita Sukacita. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Terus lalu kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Ayo Om, musiknya Om. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku apa? Sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya.
kita Natalan. Wah, Pasti adik-adik sudah gak sabar ya. iya pasti sudah Iya. sibuk nih. Pasti sudah siap semuanya ya. Iya. Tapi yang paling penting menyiapkan Hati hati kita. kita. Betul. Iya, adik-adik, kalau minggu Advent ketiga berarti berapa lilin yang kita nyalakan? 1, 2, 3. 3 lilin. Berapa? Tante. 3 lilin. Kita akan menyalakan lilin Advent ketiga dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian 3 lilin kita nyalakan. Yuk adik-adik ikut nyanyi juga ya. Tiga lilin kita nyalakan karena kita pun mendengar juru selamat segera datang dan membawa damai besar. Tiga lilin kita nyalakan karena kita pun mendengar juru selamat segera datang dan membawa damai besar. Tante Lisya, Tante Evi mau tanya sama Tante Lisya nih. Apa Tante Evi? Coba Tante Lisya sebutkan satu kebaikan Tuhan yang Tante Lisya rasakan dalam kehidupan Tante Lisya. Kebaikan Tuhan. Iya. Kan banyak tuh. Ada Tante Evi banyak Ya, sekali. satu aja deh, satu. Satu. Mm-mm. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Oh ya, betul. Nah, kalau adik-adik yang di rumah, coba sebutkan satu kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Satu aja. Coba. Tante Evi sih nggak bisa dengar, tapi nggak apa-apa. Papa Mama bisa dengar. Coba sebutkan. Pasti banyak tuh. Lebih dari satu ya Tante? Iya. Iya, lebih dari satu. Iya, tapi nih Tante Evi mau tanya lagi. Misalkan nih, adik-adik punya doa, punya harapan pada Tuhan. Tuhannya belum menjawab, belum memberi harapannya. Adik-adik mungkin ada yang suka mengeluh atau tuh loh marah gitu loh Tante. Aduh, ya Tante. Tuhan nih gimana sih aku berdoa supaya nilaiku bagus? Dapat nilainya mungkin kurang bagus Tante Lisya. Iya. Marah deh. Terus jadinya malas berdoa deh. Udah nggak mau berdoa lagi ya Tante. Aduh, itu Tuhan bisa sedih ya Tante Lisya ya. Iya. Nah Tante Evi mau ajak adik-adik untuk kita berdoa nih, minta ampun, kita berdoa pengakuan dosa. Karena mungkin kita sudah menyedihkan hati Tuhan, karena kita kadang mungkin marah kepada Tuhan, karena doa kita belum dijawab. Yuk adik-adik kita mau berdoa, tapi sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian dulu sama-sama. Kita mau mengingat cinta Tuhan pada kita itu luar biasa. Jadi kita harus selalu mengingat itu, bahwa Tuhan selalu mencintai kita, mengasihi kita. Yuk kita naikkan pujian sama-sama. Kita berdiri, adik-adik yang cuma berdiri. Kita ingin menaikkan pujian Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau
kita mau doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh teman kita, Karen dari AKA. Yuk kita berdoa, lipat tangannya untuk baca kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu hari ini untuk memohon ampun dosa-dosa kami ini. Kepadamu Tuhan, kepada mama papa, kepada teman-teman, dan kepada orang-orang yang di sekitar kami. Sucikanlah hati kami dan bersihkanlah hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Karen untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Tante Evi, Ya. pasti adik-adik di rumah sudah tidak sabar mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Sudah siap? Iya, good. Kalau sudah siap, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan, baca Alkitab. Yuk adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita memuji Tuhan dulu ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengar firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan kemampuan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami dan pimpin kami agar kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh. Berkati juga Tante Melva agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Adik-adik, kita membaca Alkitab dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Adik-adik baca di rumah masing-masing bersama-sama dengan teman kita bernama Gabriel dari AKA. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Adik-adik, apa ya ini ya? Apakah ini hadiah atau kado buat Tante? Coba ya Tante mau lihat ya. Oh iya, ini kertas berisikan doa atau permohonan dari teman-teman kalian. Waktu itu Tante pernah meminta apa sih kira-kira doa atau permohonan dari teman-teman
yang ada beberapa teman-teman yang Tante minta. Tante bacakan ya untuk kita bersama-sama. Ada yang berdoa agar mama papa selalu diberikan kesehatan dan corona hilang. Bisa ke sekolah minggu lagi dan kumpul dengan teman-teman. Wah, sama dong harapannya seperti Tante. Tante juga ingin sekali kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Agar COVID-19 bisa hilang. Sama ya dengan yang tadi. Kebaktian malam Natal dan Tahun Baru di gereja. Wah, sebentar lagi kita akan Natal dan Tahun Baru. Bisa sekolah dan sekolah minggu lagi. Masih ada beberapa, tapi ini yang terakhir Tante bacakan ya. Bisa ke rumah di Maja karena pandemi belum bisa ke sana. Wah, mudah-mudahan ada waktu ya untuk semua permohonan-permohonan tadi dikabulkan dan kita semua juga bisa bertemu seperti permohonan tadi. Nah, adik-adik sudah dengarkan doa atau permohonan teman-temannya? Bahkan di awal video tadi juga adik-adik sudah mendengar bagaimana doa dari teman-teman kalian. Tante Melva juga punya permohonan. Salah satunya adalah agar pandemi COVID-19 ini juga bisa berakhir adik-adik. Walaupun Tante Melva belum tahu kapan kita akan bisa kembali sekolah minggu, beribadah. Tapi Tante tetap percaya bahwa waktunya akan tiba suatu hari nanti. Adik-adik punya permohonan seperti teman-temannya atau mungkin permohonan-permohonan yang lainnya? Adik-adik tidak sendirian. Tante akan membawakan firman Tuhan dari Alkitab ini. Bangsa Israel dulu juga pernah mengalami kesulitan ketika mereka berada di pembuangan Babel. Namanya juga di pembuangan. Pastinya nggak enak, pastinya tidak bebas, dan mereka selalu berharap, berdoa kepada Tuhan agar mereka bisa kembali ke negeri asal mereka di Yerusalem. Mereka terus berdoa dengan tekun, dengan sabar, walaupun adik-adik ada juga di antara mereka yang sudah tidak bertekun lagi di dalam doa. Walaupun di antara mereka ada juga yang marah-marah, bersungut-sungut, macam-macam sikap-sikap mereka. Tapi adik-adik, Tuhan Allah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang bisa diandalkan atau dipercaya, Tuhan yang tidak pernah mengingkari atau Tuhan yang selalu menepati janjinya. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka di pembuangan memang berpuluh-puluh tahun. Tapi waktunya tiba adik-adik. Tuhan membebaskan mereka. Tuhan mengantarkan mereka kembali ke Yerusalem. Wah, adik-adik, ketika mereka bebas dari Babel, mereka sangat senang, bersukacita, memuji-muji Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Mereka bernyanyi, memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan menepati janjinya adik-adik. Bahkan bangsa Israel juga selalu mengingat-ingat perbuatan besar Tuhan kepada mereka, dan mereka pun memberikan puji-pujian yang terbaik kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita juga menjadi orang yang tidak punya pengharapan? Sama seperti bangsa Israel, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan tiba adik-adik, apa yang mereka inginkan terjadi dan mereka bisa kembali ke Yerusalem. Kalau saat ini adik-adik kita mengalami kesulitan, jangan pernah putus asa di dalam berdoa.
Jangan pernah bersungut-sungut atau mengeluh, buat apa aku berdoa, atau kapan waktunya. Tidak ya adik-adik, kita tetap tekun di dalam doa. Kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui ibadah kita, dan juga melalui puji-pujian kepada Tuhan. Karena apa? Ingat adik-adik, perbuatan besar Tuhan dari dulu sampai sekarang, betapa besarnya perbuatan besar Tuhan. Ingat-ingat juga adik-adik, ketika adik-adik mungkin ya pada saat mau ujian kenaikan kelas, adik-adik mungkin berpikir, bisa nggak ya aku naik kelas? Nyatanya adik-adik bisa naik kelas. Waktu adik-adik sakit, adik-adik berdoa agar diberikan kesembuhan, dan Tuhan mendengar doa adik-adik. Saat adik-adik sedih, adik-adik berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan penghiburan. Penghiburan itu bisa lewat teman-temannya yang memberikan kata-kata semangat, yang memberikan hiburan. Wah, luar biasa kan kebaikan Tuhan? Waktu adik-adik mungkin juga ada yang sedih, berduka karena kehilangan orang yang dicintai. Memang tidak mudah untuk melaluinya adik-adik. Pasti kita juga bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tante juga pernah merasakan hal yang sama ketika mama tante juga meninggalkan kami, dan beberapa tahun kemudian papa kami juga meninggalkan kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada tante, sehingga tante juga bisa sampai saat ini tetap bersemangat, tetap bersukacita karena Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada tante. Jadi adik-adik, kita bersabar, kita tetap tekun di dalam Tuhan, di dalam doa. Dan jangan lupa untuk tetap bersukacita. Ingat adik-adik, seperti ayat hafalan kita selama 3 bulan, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Wah, dari situ kan kita tahu bahwa kita juga senantiasa diberikan sukacita oleh Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan sukacita ya adik-adik. Yuk adik-adik kita buka Alkitab, buka di Mazmur 126 ayat 3 sebagai ayat hafalan kita. Tante bacakan buat kita semua ya. Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Sekali lagi ya adik-adik, adik-adik juga baca ya. Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Wah, indah sekali ya ayat yang mengingatkan kita sekaligus juga menguatkan kita hari ini agar kita selalu bersukacita. Karena apa? Perbuatan besar Tuhan sangat luar biasa buat kita semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang menguatkan kami dan mengingatkan kami betapa besar perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk terus bersukacita, walaupun harapan kami atau doa kami belum dikabulkan, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menepati janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Biarlah kami selalu tekun di dalam doa, kami selalu berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, terima kasih Tante Melva sudah cerita firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik,
firman Tuhan kita pagi hari ini sungguh luar biasa ya. Ya nggak Tante Lisha? Betul. Iya, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa Tuhan itu selalu mendengar doa dan harapan kita. Dan selalu menjawab doa dan harapan kita. Seperti bangsa Israel, tadi di firman Tuhan tersebut mereka selalu bersuka cita dan mereka selalu mengimani bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Dan betul Tante Evi, Iya. mereka sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong mereka. Iya, betul Tante Lisha. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan yang selalu memberikan kita Iya. sukacita. Pasti adik-adik juga saat ini selalu yakin bahwa segala harapan-harapannya Tuhan mendengar dan akan menolong ya. Tante Evi, Betul, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Seperti pujian ini, karena Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, bisa melakukan segala perkara. Kita memuji Tuhan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Nah, Tante Evi. Ya, Tante Lisha. Sekarang kita mau aktivitas. Apa minggu ini aktivitas Tante? Aktivitasnya adalah melanjutkan aktivitas minggu lalu. Kita kan sekarang ini lagi minggu Advent. Ya. Nah, minggu Advent ketiga ini adik-adik akan membuat hiasan Natal berbentuk krans Natal. Oh, ya. Contohnya seperti apa? Adik-adik akan lihat di grup WhatsApp kelas masing-masing ya. Nah, terus yang kemarin ada hiasan Natal bentuk apa Tante? Salib itu jangan sampai hilang. Adik-adik tempelkan di pohon Natal yang sudah adik-adik buat di minggu Advent pertama. Ya. Nah, lalu krans 7 hiasan krans itu adik-adik tulis lagi ya, 7 kebaikan yang akan adik-adik lakukan 7 hari ke depan. Ya. Nah, kebaikan apa itu? Nah, seperti firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan, selalu memohon pertolongan Tuhan. 7 kebaikannya itu contohnya kita mau mendoakan seluruh anggota keluarga kita, keluarga besar ya, opa, oma, kakek, nenek, opung, om, tante, sepupu, gitu ya. Kita mau doakan satu persatu, apalagi bagi anggota keluarga yang sedang sakit atau sedang sedih karena berduka atau yang sedang apapun yang sedang ada masalah, adik-adik mau mendoakan, gitu ya. Jelas aktivitasnya? Jelas Iya. Tante. Nanti kalaupun untuk aktivitasnya di WhatsApp grup kelas pasti dikirimin tutorial kan Tante? Iya, ada Bagaimana tutorialnya. cara bikinnya kan ya? Iya, supaya kita semakin tahu ya bagaimana krans itu, bagaimana cara membuatnya. Terus adik-adik yang tadi adik-adik sudah tempelkan, 7 salib yang adik-adik tempelkan itu nanti difoto. Ya. Setelah difoto, diupload dan diupload ke Instagram dengan hashtag berita sukacita Natal GKIKB ya, biar Om dan Tante bisa lihat ya. Nah, supaya Om Tante bisa lihat, jangan lupa di tag atau di mention Komisi Anak GKIKB. Ya. Adik-adik. Ya, jadi jangan lupa aktivitasnya yang ini berurutan. Selama kemarin kan kita bikin salib, Iya. sekarang bikin krans Natal. Lalu Nanti minggu depan ada lagi Tante. ya, Karena minggu Advent ke nah itu semua nanti kan ditempel tuh di pohon Natal yang dibikin pertama. Wah, nanti hasilnya kita lihat. Wah, Pasti rame. bagus banget tuh pohon Natal. Iya, Nanti kita siap. akan lihat di pas kita ibadah
Natal. Ya, jadi jangan lupa selalu difoto, oke adik-adik, lalu di-upload di Instagram ya. Semangat, dan tetap sukacita mengerjakan aktivitasnya ya adik-adik. Nah, Tante Lisha, sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau ajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Ayo adik-adik, kita siapkan persembahannya, lipat yang rapi, masukin amplop. Masukkan dalam amplop ya. Lalu nanti setelah masukin dalam amplop, titip ke mama papa dulu. Setelah itu mau ditransfer ke rekening gereja juga boleh adik-adik. Nah, sambil adik-adik menyiapkan persembahannya, kita naikkan pujian bersama-sama ya. Kita mau memuji Tuhan. Pujiannya ini Tante, sungguh ku bangga Bapa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan ini supaya berguna kepada banyak orang. Amin. Amin. Terima kasih Pijar untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Tante Lisha, ibadah kita sudah mau selesai nih. Tapi Tante Evi punya pesan-pesan penting buat adik-adik di rumah. Apa pesannya Tante Evi? Banyak. Nih ya, Tante Evi mau mengingatkan adik-adik sekali lagi. 1, tetap jaga kesehatan. Kalau harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Lalu selalu rajin cuci tangan ya. Karena kan masih ada nih pandemi COVID-19 Tante Lisha. Lalu ya, selain bersih, jaga kesehatannya juga dengan makan makanan yang sehat. Jangan jajan-jajan dulu. Makan apa yang mama masak di rumah. Jangan lupa minum susu, makan buah, makan sayur. Lalu nih adik-adik, nomor 2, tetap semangat walaupun sekolahnya masih online. Ya, tetap harus semangat. Ketemu teman-temannya lewat online, ketemu Pak Guru, Bu Guru, harus tetap semangat belajarnya ya. Tetap semangat juga ketika menerima hasil nilai akhir semester yang baru selesai UAS Tante ya. Ya. Lalu bukan hanya semangat belajar, tapi juga semangat saat teduh, baca renungan hariannya, dengar podcast setiap hari. Podcastnya namanya apa Tante? Sema. Kan selalu di-share tuh tiap hari lewat WhatsApp kelas. Didengar ya adik-adik. Kita selalu mau dikuatkan melalui Firman Tuhan. Terus jangan lupa juga, ini kan udah mau liburan nih ya. Setelah ujian akhir semester ambil rapot, jangan main gadget terus ya. Main gadgetnya boleh sih, tapi jangan terusan terus sih sampai tiap hari dari pagi sampai nggak ada istirahatnya ya Iya, Tante. kasihan matanya, perlu istirahat
juga. Ya adik-adik, jangan lupa ya. Oke? Iya. Nah, dan yang terakhir, adik-adik selalu bersuka cita. Itu yang paling penting. Itu paling penting ya. Ya. Apapun yang adik-adik terima, adik-adik harus tetap bersuka cita. Walaupun kita nanti nggak liburan ya tante ya, nggak Ya. kemana-mana, harus tetap bersuka Nggak apa-apa cita. di rumah. Iya. Ya. Seperti ayat hafalan kita yang selalu kita ingat. Dari mana tante? Filipi 4 ayat 4. Yuk sama-sama adik-adik bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan Filipi 4 ayat 4 dengan gerakan. Ya. Sudah hafal ya? Hafal, Tante. Hafal tante? Wah, udah berapa Lama ya kita hafalinnya. Ya. Sudah siap? Oke, sudah. Semua sudah berdiri. Kita akan ucapkan dengan gerakan. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ting. Filipi 4 ayat 4. Tidak lancar tante. Iya tuh tante kita dilihat, wih keren-keren ya adik-adik deh. Keren, Iya. gitu ya. Kita mau selalu bersukacita. Kita nggak akan biarkan sukacita kita hilang, tante. Ya, Seperti pasti. pujian ini, I've got joy. Ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri sambil bersukacita kita memuji Tuhan. I've got joy. I've got joy down in my heart, deep down in my heart. Joy down in my heart, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and no one can destroy, 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 destroy. Ooh. I've got joy down in my heart, deep down in my heart. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah bersama, kami boleh bersukacita bersama, dan Tuhan juga sudah memimpin kami selama kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami hari ini mendengar firman Tuhan tentang Engkau yang begitu baik, yang selalu menolong kami. Kami juga percaya segala harapan-harapan kami, segala doa-doa kami, Tuhan pasti mendengarkan dan Tuhan menjawab sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau pimpin kami, anak-anak-Mu yang sudah menyelesaikan ulangan akhir semester, dan kami bersyukur Tuhan, kami sudah menjalankannya dengan baik. Apapun hasilnya, biarlah kami tetap sukacita, kami tetap semangat, kami tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan juga memberkati kami untuk kami yang masih menjalankan sekolah kami, dan kami akan sebentar lagi kami akan berlibur di akhir semester. Tuhanlah yang memimpin, menjaga dimanapun kami berada. Kami akan menutup ibadah ini ya Bapak. Engkau yang terus menjaga kami dimanapun kami berada, dan kami boleh kembali berkumpul minggu depan bersama-sama lagi bersukacita di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah